Mengapa Rumah Rengas Dengklok berperan penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia? Mengapa para pemuda membawa Bung Karno serta Bung Hatta ke Rumah Rengas Dengklok? Dan juga mengapa para pemuda ingin agar Bung Karno dan Bung Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia? Halo rekan-rekan, bertemu kembali bersama Irfan di channel Irfan Traveler yang membahas mengenai sejarah, budaya, seni, kuliner, dan lainnya. Nah, karena saat ini kita masih dalam suasana kemerdekaan Indonesia yang ke-77, maka kita akan membahas video mengenai tempat wisata sejarah yang berada di daerah Karawang, Provinsi Jawa Barat, yaitu Rumah Rengas Dengklok. Nah, seperti apakah kisah Rumah Dengklok ini dan apa hubungannya dengan kemerdekaan bangsa Indonesia? Yuk kita ikuti dalam video kita kali ini. Ada 3 tempat yang berperan penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu Rumah Kediaman Laksamana Muda Tadasi Maeda yang kini menjadi Museum Naskah Perumusan Proklamasi. Yang kedua adalah Monumen Proklamator yang dulunya merupakan kediaman dari Bung Karno dan menjadi tempat dibacakannya naskah proklamasi di tanggal 17 Agustus tahun 1945 dan pengibaran bendera Sangsaka Merah Putih. Ada sebuah rumah kecil yang berada di daerah Kabupaten Karawang, tepatnya daerah Rengas Dengklok yang kita kenal dengan nama Rumah Rengas Dengklok. Rumah ini adalah rumah tempat di mana Bung Karno dan Bung Hatta tinggal sementara saat keduanya dibawa oleh para pemuda yang menginginkan agar keduanya segera memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Seperti kita ketahui dalam sejarah, di tahun 1945, tentara kerajaan Jepang sudah mengalami banyak kekalahan dan akhirnya mereka pun memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Ini dimulai di bulan Maret tahun 1945 di mana mereka membentuk BPUBKI, yaitu Badan Penyelenggara Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Di bulan Mei tahun 1945, BPUBKI diganti menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Namun, dengan adanya peristiwa dijatuhkannya bom atom oleh sekutu di kota Hiroshima di tanggal 6 Agustus, disusul kota Nagasaki di tanggal 9 Agustus di tahun 1945, telah mengubah bangsa Jepang agar segera memberikan kemerdekaannya kepada bangsa Indonesia. Maka pada tanggal 12 Agustus tahun 1945, Bung Karno, Bung Hatta, serta Bapak Rajiman Wedudingrat dipanggil oleh Laksamana Besar Terauchi ke daerah Dalat di Vietnam. Di sana, para tokoh bangsa tersebut dijanjikan bahwa Indonesia akan diberikan kemerdekaan di tanggal 24 Agustus tahun 1945. Di tanggal 14 Agustus tahun 1945, Kaisar Hirohito menyatakan menyerah kepada tentara sekutu. Dan ini membuat Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan. Dan para pemuda serta para tokoh bangsanya berpendapat, inilah saat penting untuk bangsa Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaannya. Namun pendapat ini kurang disetujui oleh Bung Karno dan Bung Hatta karena mereka telah menerima janji dari pemerintah Jepang untuk memberikan kemerdekaan Indonesia di tanggal 24 Agustus tahun 1945. Sehingga akhirnya para pemuda yang dipimpin oleh Soekarni, kemudian Hairul Saleh, dan juga para pemuda lainnya membawa kedua tokoh bangsa ini menuju ke daerah Rengas Dengklok. Di sebuah rumah, mereka pun tinggal di sana. Bapak Ahmad Subarjo yang mengetahui bahwa Bung Karno dan Bung Hatta dibawa oleh para pemuda ke daerah Rengas Dengklok, akhirnya pun datang ke sana. Dan beliau pun berhasil membujuk para pemuda agar memulangkan Bung Karno dan Bung Hatta kembali ke Jakarta. Bapak bangsa ini akhirnya tiba di Jakarta pada malam hari sekitar pukul 10 malam. Dan akhirnya dengan bantuan dari Bapak Ahmad Subarjo, Bung Karno, Bung Hatta, serta Bapak Ahmad Subarjo pun mengadakan rapat kembali di rumah Laksamana Maeda. Di sana ketiga tokoh bangsa ini membicarakan lanjutan dari teks proklamasi dan pada akhirnya di pagi harinya Bung Karno pun menandatangani teks proklamasi yang kemudian diketik oleh Bapak Saifuddin Melik. Coretan tangan dari Bung Karno di sebuah kertas inilah dan juga ketikan dari Bapak Saifuddin Melik inilah bisa kita lihat replikanya di Museum Naskah Perumusan Proklamasi. Pada akhirnya, di tanggal 17 Agustus tahun 1945, tepatnya sekitar pukul 10 pagi, Bapak Insinyur Soekarno membacakan naskah proklamasi diiringi dengan dinyanyikannya lagu Indonesia Raya dan dikibarkannya bendera Sangsaka Merah Putih. Bung Karno pernah mengatakan, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan jasa para pahlawannya. Dari perjuangan para tokoh bangsa ini, dari Bung Karno, Bung Hatta, Bapak Ahmad Subarjo, pemuda Soekarni, pemuda Hairul Saleh, pemuda
Soetemenik dan juga para tokoh-tokoh bangsa lainnya, kita bisa belajar pengorbanan dari mereka. Dari keberanian dan juga keteguhan dari Bapak Jiu Kyeosiong, pemilik dari rumah di Rengas Dengklok yang menjadi tempat tinggal sementara Bung Karno Bung Hatta, kita bisa belajar arti pengorbanan dan cinta tanah air. Maka sepatutnya kita sebagai generasi penerus bangsa melanjutkan perjuangan para pendahulu kita. Dan dalam peringati ke-77 tahun Indonesia Merdeka, mari kita ucapkan Dirgahayu Indonesia dan Merdeka!